Bunda Mayora Maret lalu, Bunda Mayora terpilih sebagai pejabat publik di SIKA, Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi selamat ya Bunda. Nah, selama setahun itu Bunda Mayora menjabat, apa temuan Bunda Mayora di lapangan terkait tentang kondisi teman-teman perempuan dan transpuan, khususnya berkenaan dengan situasi pandemi? Boleh diceritakan Bunda? Ya, terima kasih. Ketika kita pertama kali dunia digemparkan dengan pandemi COVID, bahkan Indonesia juga digemparkan dengan COVID, dan semua itu kaget karena ini kondisi yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang, dan ini membuat situasi semakin sulit. Yang pertama bahwa masyarakat itu kaget, dan kondisi ini benar-benar yang paling terdampak adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil. Nah, kenapa saya katakan kelompok masyarakat kecil? Karena memang di tengah-tengah pandemi ini yang paling terasa adalah kaum perempuan. Karena memang betul, banyak sekali kami bekerja di sektor informal. Sektor informal ini justru uh, mengalami banyak sekali dampak. Apalagi kita melihat kebijakan-kebijakan yang ada terkait PSBB, terkait PPKM, banyak sekali teman-teman saudara-saudara saya harus harus menanggung beban berlapis-lapis. Yang pertama, mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka juga kelompok minoritas yang sangat rentan dengan stigma dan diskriminasi. Kemudian yang berikut diperhadapkan dengan situasi sulit ini, mereka semakin rentan. Kenapa? Karena mereka justru mau usaha mereka itu, misalnya teman-teman yang bekerja sebagai usaha salon, teman-teman bekerja sebagai pemasak di pesta-pesta hajatan, kemudian teman-teman yang jualan di sekolah, kemudian perempuan-perempuan tenun ikat yang harus mendagangkan barang di pasar, kemudian mereka yang bekerja di nelayan juga, semua itu terdampak karena COVID ini. Maka itu banyak sekali di tengah-tengah pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan, dan banyak sekali mereka juga mendapatkan kekerasan yang dialami mereka. Artinya bahwa kalau mereka pulang tidak bawa uang, mereka pasti akan dipertanyakan, kenapa kok tidak bawa uang datang. Karena mereka juga menjadi tulang punggung keluarga. Mereka juga harus menanggung risiko terkait dengan keadaan-keadaan yang ada. Maka ini di Maumere sendiri, di Kabupaten Sika sendiri, Corona ini melahirkan ide-ide kreatif yang ada pada teman-teman komunitas transpuan. Bahkan kami sendiri sebagai kelompok minoritas gender dan seksualitas transpuan ini, kami bergerak untuk berjuang bagaimana cara untuk mengatasi situasi sulit ini. Nah, melalui komunitas Wajar Sika, kami hadir untuk mensupport teman-teman yang kena COVID ini dan terdampak ini. Maka itu ya, COVID ini semua orang terdampak, tetapi saya katakan yang paling merasakan dampak adalah kami kelompok minoritas gender dan seksualitas. Dan terlebih adalah orang-orang masyarakat yang kerja di sektor informal. Seperti itu, Mbak. Tantangannya itu juga seputar masalah ekonomi gitu ya, dan karena masalah ekonomi ada tekanan juga gitu ya, ketika pulang ke rumah tidak ada uang yang dibawa gitu, sementara keseharian terus berlanjut gitu ya. Nah, lalu tadi juga udah di-mention gitu, akhirnya ada aktivitas saling bantu membantu gitu. Bisa dijelaskan gitu, bisa diceritakan lebih lanjut Bunda Mayora, tantangan lebih rincinya dan kemudian bagaimana intervensi teman-teman komunitas terkait hal tersebut. Artinya bahwa ketika kami mengalami proses pertama ya, pandemi COVID, saya ingat betul pandemi COVID pertama itu di tahun 2020 bulan Maret. Kita diperlakukan PSBB. Yang pertama semua masyarakat kaget. 1 minggu pertama teman-teman transpuan itu masih aman. Masuk minggu kedua sudah bingung. Kenapa persediaan bahan makanan sudah mulai berkurang? Tambah situasi semakin mencemaskan. Orang takut dengan corona, orang stres, orang frustrasi. Kemudian mereka juga tidak bisa pulang ke rumah. Artinya bahwa kami di desa juga harus mempersiapkan masyarakat desa yang sementara bingung dengan keadaan itu. Dan pada akhirnya di 2020 awal itu saya bersama dengan teman-teman komunitas transpuan yang ada di Kabupaten Sika, secara khusus dalam komunitas Wajar Sika, kami melakukan gerakan cepat tanggap COVID. Nah, saya ingat betul sebelum bantuan dari pemerintah datang untuk warga masyarakat, yang pertama adalah kami dari komunitas transpuan ini, kami bergerak dengan membuat arisan, teman-teman yang punya salon gede, teman-teman yang punya tabungan, kemudian kami mulai bercerita bagaimana kondisi teman-teman trans yang lansia, bagaimana kondisi teman-teman yang saat ini mulai terdampak. Kami mulai coba dengan mengumpulkan sembako yang ada.
beras 50 kilo pertama kami kumpulkan, kemudian bahan-bahan sembako yang lain kami kumpulkan, dan kami punya kebun pertanian, kami kumpulkan sayur-sayuran, kami mulai berbagi. Bersama kami saling mendukung, kami mulai berbagi. Dengan perkembangan ternyata kami tidak bisa lagi untuk harus sendiri aja. Kami harus perlu bergabung dengan saudara-saudara yang lain, yaitu mama-mama janda, lansia dan disabilitas. Nah ini sangat kelihatan sekali karena memang mereka ini juga sangat terdampak. Artinya bahwa situasi ini mengharuskan kami, tetapi ada nilai plus bahwa stigma dan stereotip untuk transpuan itu masih terasa, masih kelihatan. Orang selalu beranggapan bahwa transpuan adalah tanda tanda petik ya nakal, eksklusif, PSK, pelacur, dan itu yang jelek-jelek. Tapi ketika di tengah-tengah pandemi ini kami mencoba membuka hati dan melakukan gerakan inklusi kepada masyarakat terhadap kaum perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya, dengan cara apa yang kami punya sedikit kami kumpulkan dan kami berbagi, ya lumayan. Artinya bahwa mama-mama yang ada di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sika kami bisa jangkau mereka. Kemudian dengan kendala karena mereka tidak bisa berjualan di pasar, mereka tidak bisa bergerak banyak di luar, kami mencoba bukan hanya dari sembako, tetapi dari kami ada berkat, kami memberikan bibit-bibit tanaman. Kemudian ada beberapa teman yang mensupport uh, benang untuk tenun ikat. Dan artinya bahwa kami rasakan pandemi ini bukan hanya dirasakan oleh komunitas transpuan, tetapi beberapa perempuan-perempuan, mama-mama janda, lansia, dan disabilitas. Dan ini gerakan yang kami lakukan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini solidaritas. Akhirnya bahwa kami sadar betul situasi ini dialami oleh semua, tetapi kami yang paling merasakan itu. Dan gerakan awal itu di 2020 sebelum ada bantuan BLT dari dana desa, BST, komunitas Fajar Sika sendiri sudah lebih dahulu mengurus saudara-saudara kami. Ditambah lagi dengan situasi negara kita, orang untuk mendapatkan bantuan itu harus memiliki KTP, harus memiliki kartu tanda penduduk. Di tengah-tengah pandemi, saya dan teman-teman coba mengadvokasi saudara-saudara, termasuk teman-teman komunitas yang belum memiliki KTP. Dan puji Tuhan, artinya bahwa Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan, mempermudah untuk membuat KTP. Di 2020 kami lebih dulu Fajar Sika ini melakukan gerakan inklusi dan mengadvokasi Dinas Catatan Sipil untuk melakukan pendataan, bahkan melakukan perekaman EKTP untuk teman-teman transpuan dan beberapa masyarakat lain. Dan puji Tuhan, itu memberikan hasil yang baik. Teman-teman bisa menjangkau dan bisa mendapatkan manfaat dari advokasi itu, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan BLT, BST, dan beberapa bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi sayangnya juga beberapa saudara-saudara kita yang ada di pedalaman memang butuh support dari kita. Maka itu kami juga ada waktu beberapa kali kami menjangkau mereka dan mencoba mengadvokasi di desa-desa tempat mereka berada. Sehingga mereka misalnya mereka adalah warga negara Indonesia, mereka wajib juga harus mendapatkan bantuan. Karena mereka semua, kita semua adalah orang-orang yang terdampak. Begitu.